Sama ketika guru saya mengajarkan mengetik, dia bisa mengajarkan teorinya, tetapi dia nggak punya nyawanya untuk mengetik, membuktikannya dengan benar. Kita bisa merasakan punya nyawanya ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan yang bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Dan kita mempraktekannya dengan tetap, dengan teguh, dengan benar, dan konsisten. Mari Bapak Ibu Saudara, ini memang sulit. Tetapi kan bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak bisa kan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Untuk menjadi pemberita kebenaran, butuh kerelaan. Kita harus rela menanggalkan keegoisan kita. Kita harus rela mempraktekannya terlebih dahulu dan kita menyampaikannya. Makanya khotbah yang sesungguhnya adalah menceritakan kehidupan kita sehari-hari, mengkhotbahkan kehidupan kita sehari-hari. Bukan mengkhotbahkan teori. Makanya banyak orang yang belajar teologi sampai tinggi-tinggi, belum tentu dia bisa menunjukkan atau menghidupi atau memiliki jiwa di dalam teori kebenarannya tersebut. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, dan pilih semua notifikasi agar setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Harus kita sadari hidup kita sebagai orang percaya, dimanapun berada, kapanpun, dalam kondisi apapun, seharusnya kita menjadi pemberita kebenaran. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi pemberita kebenaran kalau kita tidak belajar kebenaran? Maka setiap kita orang yang percaya, setiap kita orang yang beriman, seharusnya kita mempelajari kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki. Tetapi bukan saja hanya dengan kita mempelajarinya, tetapi kita juga harus bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita untuk kebenaran-kebenaran tersebut. Karena setiap kebenaran yang kita pelajari, kalau kita tidak mempraktekannya, maka itu hanya sebagai knowledge kita saja atau pengetahuan kita saja, karena kita tidak pernah memiliki pengalaman yang benar. Contoh misalnya, kita bilang, jangan marah, ayo sabar, tetapi kita sendiri belum pernah bisa mengendalikan amarah kita atau emosi kita. Maka teori atau ilmu untuk belajar jangan marah ini hanya sekedar teori saja, ibaratnya tidak ada rohnya, tidak ada jiwanya yang menghidupi di sana. Karena seseorang yang mengajarkan kebenaran, itu akan berbeda dengan dia mengucapkan atau menyampaikan kebenaran. Banyak orang hanya menyampaikan kebenaran tetapi tidak ada jiwanya di dalam kebenaran tersebut. Kita harus belajar bagaimana menghidupi kebenaran tersebut, baru kita dapat menjadi pemberita kebenaran. Karena pemberita kebenaran bukan hanya dengan kita mengatakannya, mengucapkannya, menceramahkannya atau mengkhotbahkannya kebenaran tersebut kepada banyak orang. Banyak orang pandai bisa berkhotbah kebenaran, bisa berceramah kebenaran, tetapi belum tentu orang itu pandai mempraktekkan kebenaran tersebut. Ketika seseorang pandai mengkhotbahkan, pandai menyampaikan tentang kebenaran, tetapi dia tidak pernah menghidupinya, maka ketika dia menghadapi situasi di mana dia harus mempraktekkan, menunjukkan apa yang dia ajarkan tersebut akan terlihat. Benarkah dia bisa mempraktekannya dengan benar? Ingat Bapak Ibu Saudara, seekor domba akan terlihat dia sebagai domba dengan sangat jelas ketika dia ada di tengah-tengah serigala. Maksudnya begini,
Orang yang baik akan terlihat baiknya ketika dia ada di tengah-tengah orang yang jahat. Kalau dia ada di tengah-tengah orang yang jahat, dia tetap melakukan kebaikan tanpa dia terkontaminasi dengan lingkungannya yang jahat, maka dia bisa dikatakan orang yang baik. Dia bukan hanya pandai berbicara bahwa baik seperti ini, itu, tetapi dia bisa mempertahankannya dan konsisten melakukannya dalam kehidupan kita. Berapa banyak justru para pembicara, pengkhotbah yang membicarakan kebenaran, tetapi dia tidak bisa mempraktekannya. Dia tidak bisa menunjukkan di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang tidak bisa menunjukkan kebenaran melalui sikap, perilaku, perbuatan, cara berpikirnya, belum bisa dikategorikan sebagai pemberita kebenaran. Kalau dia mengatakan dirinya sebagai pemberita kebenaran, kalau buat saya mungkin itu hanya sebagai, saya katakan ya maaf ya, ini subjektif, ya corong kebenaran saja, tetapi dia tidak memberitakan dengan benar. Karena orang yang memberitakan itu, dia pasti melakukannya, mempraktekannya terlebih dahulu. Seperti saya belajar mengetik 10 jari, karena memang saya dulu mengetik 10 jari dengan sistem buta. Blind system and time finger. Dan saya untuk bisa mengetik 10 jari dengan sistem cepat, waktu itu ketika saya masih sekolah, ya sekarang sudah berkurang pasti speednya ya. Waktu saya masih sekolah, masih belajar, memang 500 kata per menit. Bahkan dijulukin sebagai king of type pada saat itu. Dan itu saya juga belajar setiap hari. 2 jam sehari saya harus belajar untuk mengetik terus. Dan saya mengetahui cara-caranya bagaimana untuk supaya bisa mengetik dengan cepat, dengan baik, dengan benar. Memang waktu itu bukan dari guru di sekolah yang mengajarkan, karena memang adalah orang tua saya sendiri yang mengajarkan secara langsung supaya bagaimana saya bisa mengetik 10 jari dengan benar tanpa melihat. Ingat ya, tanpa melihat. Ketika saya sudah menguasai dan mendapat predikat sebagai king of type pada saat itu, ketika ada orang bertanya bagaimana caranya supaya mengetik dengan baik, dengan benar, maka saya bisa mengajarkannya, saya bisa mengasih tahu, ini loh triknya harus begini, ini harus begini, ini harus begini, ini nggak boleh begini. Kenapa? Karena saya sudah menghidupinya. Karena saya mempraktekannya, bukan hanya mempelajarinya. Dan parahnya waktu itu malah guru ngetik saya yang mengajarkan tersebut, dia belum bisa mengetik dengan sistem 10 jari dengan cepat tanpa melihat. Parah kan? Kok bisa saya malah lebih dari guru saya pada saat itu? Ya memang ceritanya panjang karena ada hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang membuat saya waktu itu marah. Akhirnya saya membalas dendam dengan apa? Saya belajar, lari dengan belajar mengetik tersebut. Ternyata begitu beberapa tahun kemudian diketahui ternyata dia yang mengajar mengetik itu tidak menguasainya. Nah, ini sama di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang bisa mengajarkan kebenaran, bisa baca Alkitab, dia khotbahkan ayat-ayat, ambil satu ayat, apalagi dia bisa eksegese, dia lalu bisa tafsir, dia bisa ngomong panjang lebar. Tetapi kalau dia tidak menghidupkan, gak ada nyawanya. Sama ketika orang guru saya mengajarkan mengetik, dia bisa mengajarkan teorinya, tetapi dia nggak punya nyawanya untuk mengetik, membuktikannya dengan benar. Kita bisa merasakan punya nyawanya ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan yang bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Dan kita mempraktekannya dengan tetap, dengan teguh, dengan benar, dan konsisten. Mari Bapak Ibu Saudara, ini memang sulit. Tetapi kan bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak bisa kan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Untuk menjadi pemberita kebenaran, butuh kerelaan. Kita harus rela menanggalkan keegoisan kita. Kita harus rela mempraktekannya terlebih dahulu dan kita menyampaikannya. Makanya khotbah yang sesungguhnya adalah menceritakan kehidupan kita sehari-hari, mengkhotbahkan kehidupan kita sehari-hari. Bukan mengkhotbahkan teori. Makanya banyak orang yang belajar teologi sampai tinggi-tinggi belum tentu dia bisa menunjukkan atau menghidupi atau memiliki jiwa di dalam teori kebenarannya tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar, kita berjuang
mempraktekkan hidup kita dengan kebenaran-kebenaran yang kita ketahui, yang kita dengar, yang kita pelajari. Jangan cuma masuk telinga kita, lalu menghiasi atau mengisi otak kita, lalu kita mengucapkannya. Tetapi kita harus bisa mempraktekannya, melakukannya secara konsisten dalam kehidupan kita, sehingga menjadi sebuah sistem yang bergerak, yang berjalan, menjadi sebuah tatanan. Ketika ada hal-hal yang tidak baik, kita bisa melakukan kebaikan dengan baik, dengan benar. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ayo kita harus berjuang, kita harus berupaya supaya kita bisa menghidupi kebenaran tersebut. Maka kita baru bisa menjadi pemberita kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi supaya ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Tuhan memberkati. Salam transformasi.